Hadirin sekalian, ar-rihlah ila daril akhirah, yaitu perjalanan menuju akhirat. Fase yang pertama adalah kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Dan kematian adalah, beliau menyebutkan, man qara'a ayat al-kursi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Dalam riwayat yang lain, illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selepas melakukan salat fardu, ayatul kursi, satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Jadi mulai ayat kursi, bukan wa ilahukum ilahu wahid. Tadi telah kita dengarkan dalam salat maghrib. Walaupun kebiasaan yang kita dengar, kalau orang membaca ayat kursi dia mulai wa ilahukum ilahu wahid. Ini satu kekeliruan. Kenapa? Karena wa ilahukum ilahu wahid juga satu ayat dalam surat Al-Baqarah di juz yang kedua. Sementara ayatul kursi itu adalah satu ayat dalam surat Al-Baqarah di juz yang ketiga. Jadi ayatul kursi mulainya wa ilahukum bukan, tapi Allahu la ilaha. Jadi satu ayat. Makanya jangan salah kita mengamalkan. Ya, walaupun kita sudah terbiasa dengannya, tapi tidak boleh, harus dirubah. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW, beliau mengajarkan man qara'a ayatul kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selepas melakukan salat fardu, yaitu satu ayat, ayat 155. Ya. Jadi bukan wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Jadi mulainya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada janjinya yang akan kita sebutkan dari Nabi SAW. Tapi kalau dia baca mulai wa ilahukum ilahu wahid, ini tidak ada yang menjaminnya. Ya, kenapa? Karena dia baca dua ayat, sementara Nabi menyuruh satu ayat. Jadi dalam beramal harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan perintahnya. Ya, tidak boleh kita menambah sebelumnya atau menguranginya. Kita mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan. Karena Rasul adalah panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sepakat kita semua bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan. Ya. Jadi barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selepas melakukan salat fardu, maka Nabi mengatakan lam yamna'hu min dukhulil jannah. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya untuk masuk surga. Bayangkan satu ayat ini, tapi jaminannya sangat besar. Ya. Jaminannya surga. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya untuk masuk surga illa al maut, kecuali kematian. Jadi kalau orang ingin masuk surga tapi tidak mau mati, ini sesuatu yang mustahil. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya al maut itu pasti. Ya. Jadi kita bahas di sini adalah syahidnya di al maut. Ya. Bahwasanya kematian itu pasti.
lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Maka para ulama menyebutkan lam yamna'hu min dukhulil jannah. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya ada mawani', kata para ulama. Ada penghalang-penghalang bagi seseorang untuk masuk surga. Ada penghalangnya, ya, untuk masuk surga. Di antara mawani', ya, di antara penghalang-penghalangnya disebutkan oleh para ulama adalah wujudul kabair, yaitu dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Yang pertama sekali dosa yang paling besar adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita sekalian. Jadi al-maut bagi orang yang beriman, ya, kematian bagi orang yang beriman adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana para sahabat dahulu? Anas bin Nadhr, ya, ketika beliau di Uhud, ya, ikut dalam peperangan Uhud, beliau mengatakan, saya telah mencium harumnya surga dari balik Uhud. Ya, saya telah mencium harumnya surga dari balik Uhud. Maka benar apa yang beliau dapati, sehingga beliau syahid di Uhud dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berupa jannahnya. Demikian juga hadirin sekalian, kita juga demikian, kita sedang menanti, ya, sedang menanti kematian. Malaikat siap, ya, tidak pernah bosan dia ingin mencabut nyawa, ya. Dia siap setiap saat. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan dua cara malaikat mencabut ruh seseorang. Ini tergantung dari amalannya. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya. Jadi sebelum ruhnya dicabut, telah datang malaikat kepadanya membawa berita gembira. Kalau sekarang kita mendengar kematian, ini menegangkan, sesuatu yang menegangkan, menakutkan. Tapi hadirin sekalian, apabila kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya, ya, dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mempersiapkan diri kita dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila kita telah mempersiapkan itu semua, maka yang ada adalah busyra, yaitu merupakan kabar gembira. Solusi, ya, kematian adalah solusi bagi kita untuk lepas dari berbagai macam kesulitan dunia. Sekarang banyak kesulitan yang kita hadapi di dunia, ya. Permasalahan yang kita hadapi, berbagai macam permasalahan, ya. Maka kematian itu bagi orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu patuh, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Rasulnya, maka kematian adalah sesuatu yang menyenangkan, sehingga dia terbebas dari berbagai macam kesulitan duniawi. Makanya para sahabat dahulu, para salaf, mereka rindu ingin berjumpa dengan Allah. Tidak takut, mereka rindu. Maka dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan, man ahabba liqa Allah, siapa yang ingin, ahabba yuhibbu, cinta
ya, ingin dia berjumpa dengan Allah, ahabballah liqa'ah, maka Allah juga akan cinta atau senang ingin berjumpa dengan hamba tersebut. Ya. Maka hadirin sekalian, persiapan kita ini yang harus betul-betul kita persiapkan. Ya. Jadi persiapan itu bukan ketika mau dekat kematian, tapi dari jauh-jauh hari kita harus persiapkan, harus selalu mempersiapkan diri kita. Karena manusia hidup di dunia adalah dunia ini adalah tempat singgah sementara, bukan tempat kita yang sesungguhnya. Dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan bekal kita menuju Allah. Dunia ini adalah tempat di mana kita menanam. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Maka disebutkan bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah, yaitu tempat di mana kita menanam kebaikan. Maka tidak boleh lengah. Tidak boleh pekerjaan kita, tidak boleh keluarga kita, tidak boleh orang-orang yang di sekeliling kita menjadi penghalang bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menuju Allah. Kalau kita sebagai orang yang beriman, orang yang senantiasa mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak amal-amal saleh, maka malaikat ketika mencabut ruhnya, dia mencabut dengan selembut-lembutnya. Tapi sebaliknya, yang kedua, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Yang kedua ini demi malaikat yang mencabut ruh dengan sekuat-kuatnya. Jadi ruh tidak mau keluar. Kenapa tidak mau keluar? Karena dia akan menghadapi permasalahan yang berat. Dia akan menghadapi permasalahan yang berat di kuburnya. Apalagi nanti setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghadapi permasalahan-permasalahan demi permasalahan akan dia hadapi. Karena dia tidak sempat mempersiapkan bekalnya ketika semasa hidupnya di dunia. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Jadi malaikat yang datang kepada orang-orang yang beriman, dia membawa kabar gembira. Allah takhafu, disebutkan dalam tafsir, Allah takhafu minal maut wa ma ba'dahu. Janganlah engkau takut dari kematian dan setelahnya. Kenapa? Karena setelahnya dia terus berada di atas kesenangan. Kuburnya akan diluaskan. Nanti di mahsyar, perjalanan akhirat sebenarnya pembahasan yang sangat panjang. Pembahasan yang panjang. Mulai dari kematian, kemudian di alam kubur. Orang yang beriman, yang beramal saleh, yang amal salehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan ada juga orang yang beramal saleh tapi tidak diterima. Na'udzubillah, ya, perkara seperti itu. Tapi orang yang beramal saleh, yang amal salehnya diterima, maka amal salehnya akan menjadi temannya di kubur. Akan menjadi temannya di kubur. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya amalan tersebut berupa wajah yang tampan, yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Kemudian di kuburnya dia akan dibentangkan permadani dari surga. Fafrishu lahu, bentangkan baginya permadani dari surga. Kemudian dia tidur menunggu saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang kedua, kalau dia tidak mempersiapkan dirinya, lalai,
dari mempersiapkan bekalnya, lengah dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia jatuh ke dalam berbagai dosa dan kemaksiatan, maka amalan yang jelek tersebut diumpamakan wajah yang menyeramkan, yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itulah temannya. Makanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dunia ini apa yang kita persiapkan, itu yang akan mendampingi kita. Kalau kita mempersiapkan amal-amal kebaikan, termasuk kita menghadiri majelis ilmu, ini dalam rangka kita mempersiapkan, ya, mempersiapkan bekal, ya, menjadi orang yang beruntung. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, itu adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita, berkaitan dengan ibadah salat kita. Sekarang bagaimana salat kita? Apakah sudah sempurna atau belum? Baik dari segi gerakannya, belum masuk kepada gerakan salat, tapi sebelumnya mulai dari tata cara berwudu. Mulai dari tata cara berwudu. Sudahkah kita berwudu sebagaimana wudu yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam hadis yang sahih, seseorang yang berwudu sebagaimana wudu yang aku lakukan, kata Nabi. Ya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini. Ini pernah dipraktekkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mempraktekkan wudu bagaimana wudu yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu yang aku lakukan. Ya. Yang aku lakukan ini. Apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kemudian dia membaca setelah wudu dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berwudu lalu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang dijanjikan? Futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Ya. Tapi syahidnya di sini yang mau kita bahas adalah, pernahkah kita mempelajari bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bagaimana Nabi berwudu? Karena ada sebagian di zaman sahabat, seseorang berwudu, ya, seorang sahabat berwudu. Kemudian setelah dia berwudu, Nabi SAW mengatakan kepadanya, wailul lil a'qabi minan nar. Celakalah bagi seseorang. A'qab itu antara mata kaki dengan tumit. Ada lekuk, ya, lekuk namanya itu a'qab. Antara mata kaki dengan tumit. Dan itu kebiasaan kalau orang membasuh kakinya di situ, ya, kalau dia tidak perhatikan maka di situ dia tidak terbasuh. Jadi ketika itu seorang sahabat yang berwudu, rupanya di situ ada tertinggal, dia tidak, anggota tersebut tidak terbasuh. Maka Nabi mengatakan wailul lil a'qabi minan nar. Celaka bagi seorang yang a'qabnya, yaitu kedua kakinya, di neraka. Jadi maksudnya bukan hanya kakinya tapi orangnya. Ya, tidak mungkin kakinya di neraka, badannya di surga, tidak. Tapi arti itu kinayah, ya, menunjukkan bahwasanya karena wudunya tidak sempurna maka salatnya tidak diterima, tidak sah. Ya. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Tata cara berwudu harus kita mempelajari. Sebagaimana wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk diantaranya ketika sering terjadi kekeliruan, itu ketika istinsyak. Istinsyak itu ketika memasukkan air ke dalam hidung.
ketika memasukkan air ke dalam hidung. Jadi yang sebagian orang yang dimasukkan apa? Tangannya. Dua jarinya, bukan tangan, dua jarinya. Itu yang dimasukkan. Sebenarnya makna istinsyak itu adalah isalul ma', yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi bukan tangan yang dimasukkan. Kalau tangan yang dimasukkan itu kapan dimasukkan tangan atau kain basah ke hidung? Ketika kita mewudukkan orang yang sudah mati. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa hirup air. Makanya dimasukkan. Tapi kalau kita berwudu, itu Nabi contohkan itu, bahkan dalam riwayat wabalik fil istinsyak, disuruh menghirup air itu sampai dalam. Illa an takuna sha'iman, kecuali engkau sedang berpuasa. Yaitu makna istinsyak. Kemudian setelah istinsyak, istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Menghirup kemudian mengeluarkan air dari hidung, namanya istinthar. Kalau masukkan dengan tangan kanan, kalau mengeluarkan dengan tangan kiri. Ya. Kemudian ketika membasuh muka, tidak boleh dibasuh hanya di depan. Orang basuh muka hanya di sini. Ya. Karena muka termasuk anggota wudu. Ya, termasuk anggota yang wajib dibasuh. Jadi mulai dari sini nih, tempat tumbuhnya telinga, ini harus basah. Kemudian tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau dia memiliki jenggot, maka yukhallil, ya gini kan jenggotnya. Ya. Jangan punya pemahaman, ya. Ada sebagian orang punya pemahaman, dia mengatakan kan melihara jenggot hukumnya sunnah, tapi berwudu hukumnya wajib. Ya. Jadi harus, maka dikalahkan yang sunnah demi yang wajib. Akhirnya dia cukur jenggotnya. Ya. Itu mengakali namanya. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh dia mencukurnya. Karena ini sunnatul anbiya. Seluruh para nabi itu memanjangkan jenggotnya. Jadi kalau orang memiliki jenggot yang tebal, maka dia basuh di atasnya. Kalau jenggotnya terlihat kulitnya, maka dia masukkan. Dia masukkan. Yukhallil. Jadi banyak kebaikan yang dia dapatkan. Jadi ketika membasuh. Kemudian ketika membasuh tangan juga demikian. Ya. Ketika membasuh tangan, ini di belakang siku, ini harus rata airnya. Tidak boleh dia hanya di atas, tapi di bawahnya tidak basah. Maka ibadahnya tidak sah. Kalau seandainya ada anggota wudu yang tidak terbasuh, maka salatnya tidak sah. Ya. Dalam hadis, ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya ada orang yang melakukan salat selama 60 tahun, tapi tidak ada satupun salat yang diterima. Ya. Bayangkan, sementara ibadah ini adalah kebutuhan kita, dan ibadah salat adalah perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau seandainya salatnya tidak sempurna, maka apa yang dia bisa ajukan di hadapan Allah nanti? Uzur apa yang dia bisa kemukakan? Tidak diterima uzur lagi pada hari kiamat. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, ya. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, maka tidak ada alasan apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, La ta'tadzirul yaum. Hari ini, mulai detik ini, tidak ada alasan bagi kalian. Alasan apapun tidak akan diterima. Coba bayangkan betapa penyesalnya manusia ketika itu. Maka hadirin sekalian, jadi untuk menghadapi itu semua, maka harus kita betul-betul memperbaiki ibadah kita. Ibadah bukan hanya sekedarnya, tapi memperbaikinya jauh lebih penting. Agar perjalanan kita, ya, perjalanan yang menyenangkan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat. Kemudian juga ketika membasuh kepala, ya. Ketika membasuh kepala. Dalam riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana cara membasuh kepala. Ya. Jadi kedua tangannya dibasahkan. Kemudian meletakkan kedua tangannya fi muqaddami ra'sihi, di sini dia.
letakkan. Fadhahaba bihima, keduanya dijalankan ke belakang. Tsumma raddahuma, kemudian dia kembalikan ke depan. Itu Nabi contohkan seperti itu cara membasuh kepala. Kalau sekarang ada yang basuh di sini, ada yang basuh di belakang, ada yang basuh di samping, ada yang di ujung rambut, khawatir rusak rambutnya, dia basuh di ujungnya. Ya. Ada seperti itu. Sekarang yang jadi permasalahan, bisakah kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan? Sementara Nabi SAW mencontohkan demikian. Boleh dia membasuh ubun-ubunnya, tapi dia lengkapi di atas kopiahnya atau di atas imamahnya. Gitu. Nabi contohkan, beliau membasuh ubun-ubunnya, kemudian beliau sempurnakan di atas imamahnya. Karena dalam ayat itu wamsahu biruusikum, usap. Jadi bukan dibasuh, kepala itu diusap. Jadi tidak dibasahi. Usap itu dengan air yang menempel di telapak tangan kita. Ya. Jadi Nabi membasuh dulu nasiyah, yaitu ubun-ubunnya, kemudian beliau menyempurnakan di atas imamahnya. Atau kita misalnya tidak mau buka peci, boleh di atas pecinya, tapi ya, contohnya seperti ini, ya, dibawa. Boleh di atas peci, membasuh. Tapi bukan bahagian. Karena di situ wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Ada sebahagian yang mengatakan di situ litab'id, menunjukkan sebahagian. Jadi ada yang berpendapat sebahagian sudah mencukupi. Ya. Tapi itu sebahagian yang berpendapat. Ya. Berpendapat demikian. Ya, namun hadirin sekalian, kita contoh bagaimana Rasul SAW mempraktekkan. Demikian juga para sahabatnya. Ternyata para sahabatnya, Rasul dan para sahabatnya mempraktekkan dengan menyempurnakan semua, membasuh di atas, ya, baik di atas qalansuah, peci, atau di atas imamahnya, itu boleh. Tapi dengan syarat dia basuh semuanya, atau dia usap semua kepalanya. Jadi bukan sebahagiannya. Demikian juga ketika membasuh kaki. Ketika membasuh kaki, jadi sekarang dalam menggunakan air itu tidak boleh boros, walaupun di negeri kita airnya berlimpah, alhamdulillah. Tapi tidak boleh boros. Jadi yang disuruh itu ratakan, bukan dia biarkan keran terbuka, itu termasuk mubadzir, termasuk tabdzir, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Tidak boleh dia mubadzir dalam menggunakan air. Gitu. Ketika dia berwudu, tapi mengambil secukupnya, kemudian dia tutup. Ya. Jadi yang penting itu dia meratakannya, dia gosok yang rata. Ya. Maka hadirin sekalian, apabila kita ingin perjalanan hidup kita, ya, yaitu setelah kematian, ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, maka hendaklah kita mempersiapkan mulai dari sekarang. Ya. Harus kita menyempurnakan ibadah kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan busyra, yaitu kabar gembira ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Cukup sampai di sini? Hah? Sudah masuk waktu? Ba'da Isya lanjut. Nanti Ba'da Isya mungkin ada lanjut, kita lanjutkan sedikit. Mungkin ada tanya jawab. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalamnya, dalam surga itu adalah tempat dia memenuhi berbagai macam keinginannya. Jadi tidak ada keinginan yang tidak tercapai. Jadi kalau di dunia ada cita-cita, banyak yang bercita-cita tapi belum tentu cita-citanya tercapai. Punya keinginan tapi belum tentu keinginannya terpenuhi. Tapi di surga nanti semua keinginannya, ma tashtahi anfusukum. Ya. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang Anda inginkan,
Semua kesenangan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, bagi kalian di dalamnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kesenangan, ya. Bahkan ya, penghuni surga itu kesenangan laki-laki akan disiapkan, wa zawwajnahum bihurin 'ain, dia akan dinikahi dengan bidadari surga. Jadi makanya tidak ada penghuni surga itu yang bujang, enggak ada. Kalau orang sekarang masih banyak yang jomblo, kalau di akhirat tidak ada. Kalau tidak mau maka dinikahkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ad-Dukhan, wa zawwajnahum, ya, kami akan nikahi mereka itu. Itu juga berupa kesenangan, ya, dengan bidadari surga. Bagaimana kecantikan bidadari surga? Dalam satu riwayat disebutkan, law anna imra'atin min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ard, seandainya satu wanita dari penghuni surga, dari wanita surga itu ittala'at, dia munculkan, ya, ke dunia, dimunculkan, la adha'at ma bainahuma, maka cahayanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma riha, dan harumnya akan tercium seluruh dunia. Ya. Sekarang walaupun ya ada wanita memakai wewangian tidak akan mungkin bisa tercium. Tapi wanita surga seandainya dimunculkan, ya, satu, maka akan tercium harumnya. Al-khimar khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi selendangnya lebih baik pada dunia beserta isinya. Ya. Makanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kita bisa beriman kepada Allah, bisa bertauhid kepadanya. Ini nikmat yang sangat berharga. Ya. Nikmat yang harus betul-betul kita syukuri. Ya. Kemudian kita dimudahkan, diberi taufik oleh Allah untuk beribadah. Ya, beribadah dengan benar, dengan sesuai dengan tuntunannya. Juga ini merupakan karunia yang sangat besar. Karena hadirin sekalian, ya, apabila seseorang, ya, nantinya ketika dia kembali kepada Allah, ibadahnya tidak sempurna, ya, keimanannya ada cacatnya, ya, maka dia akan rugi. Bagaimana kerugian yang Allah gambarkan kepada orang-orang kafir? Ya. Orang di dalam neraka dia teriak. Ya. Allah gambarkan dalam surat Fatir, wa hum yastarikhuna fiha. Sekarang, kalau sekarang dia bersenang-senang hidup di dunia. Orang-orang kafir dia bersenang-senang, yatamatta'un wa ya'kulun. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Mereka bersenang-senang, makan-makan, ya, makan makanan. Jadi apa yang bergerak semua dia makan. Benar enggak? Sebagaimana Allah gambarkan, yatamatta'un wa ya'kulun. Apa yang bergerak dia makan. Dia tidak peduli halal dan haram. Beda dengan kita kaum muslimin. Orang yang beriman dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dia menahan dirinya dari makanan-makanan yang diharamkan Allah. Itu orang yang beriman. Tapi orang kafir, Allah gambarkan ya'kulun wa yatamatta'un. Mereka makan bersenang-senang hidupnya. Juga dia bersenang-senang walaupun kesenangan jalur yang dia tempuh, jalur yang tidak benar. Ya. Kita boleh bersenang-senang dengan istri kita, ya, dengan istri kita. Kita boleh bersenang-senang dengan jalur syar'i. Tetap orang beriman juga bersenang-senang, bergembira, tamasya, boleh kita bepergian, ya, berlibur, tapi di atas batas-batas syariat. Tidak boleh kita keluar darinya. Tapi yang Allah maksudkan orang-orang kafir, mereka bebas, tidak mau diatur. Makanya orang yang tidak mau diatur oleh Allah di dunia, dia di akhirat harus patuh, harus siap menerima apa yang akan dibalas baginya. Makanya kalau di akhirat, di dunia dia tidak mau patuh kepada Allah, di akhirat dia harus patuh. Kalau dia disuruh masuk neraka harus masuk, gak ada pilihan. Disuruh minum dari air, darah dan nanah harus minum.
disuguhkan kepadanya air yang mendidih. Ya. Ma'un hamim, air yang mendidih. Ya, makanya penghuni neraka itu Allah gambarkan wahum yastarikhuna fiha. Sekarang dia bersenang-senang di dunia. Dia tidak peduli. Tapi di sana nanti dia teriak. Yastarikhuna fiha beda dengan sih. Saha yasihu itu teriak juga bahasa Arab. Tapi kalau yastarikhun dia berteriak sekencang-kencangnya pokoknya teriakannya. Apa yang dia katakan? Rabbana. Rabbana. Ketika di dunia dia tidak mau. Diajak untuk mentauhidkan Allah tidak mau. Tapi di akhirat dia mau mentauhidkannya. Rabbana. Dia mengatakan, ya Rabb kami. Baru dia mau mengakuinya. Maka hadirin sudah terlambat. Kalau di akhirat orang baru sadar, sudah masuk neraka baru sadar, sudah terlambat. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana. Kalau sekarang, tapi di akhirat nanti dia mau memurnikan tauhidnya. Dia hanya memanggil Allah, tidak memanggil lagi sesembahannya. Tidak lagi dia panggil berhalanya yang dia sembah. Tidak lagi dia panggil kuburan yang dijadikan ya, tempat dia beribadah. Tidak ada lagi dia panggil. Yang dia panggil siapa? Rabbuna, Rabbana, ya Rabb kami. Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah terlambat. Bahkan Allah sebutkan walau anna lahum ma fil ardi jami'a. Seandainya dia punya harta sepenuh bumi. Ya. Bahkan dia memiliki emas sepenuh bumi, liyaftadu bihi, untuk menebus dirinya dari azab Allah pada hari kiamat, la yuqbala min, Allah tidak terima. Ya, siapa yang punya emas sepenuh bumi? Tidak ada yang punya. Maka hadirin sekalian, perkara akhirat adalah perkara yang luar biasa. Ya. Jadi busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dia tidak akan pernah merasakan takut. Kenapa? Karena semasa hidupnya tapi harus beramal. Ya. Tidak cukup hanya beriman, tapi harus beramal. Ya. Walaupun amal itu termasuk daripada iman. Jadi orang yang di dunia tidak mau diatur oleh Allah, maka di akhirat dia siap diatur. Disuruh masuk neraka, tidak ada pilihan, harus masuk. Ya, disuguhkan minuman yang mendidih, dia harus meminum. Ketika minuman itu didekatkan, faqatta'a am'a'ahum, ususnya hancur. Apakah dia mati? Tidak. Karena Allah gambarkan dalam neraka itu, wa man ya'tihi mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang pada hari kiamat, dalam surat Thaha Allah jelaskan sebagai seorang mujrim, apakah dia orang kafir atau semasa hidupnya di dunia banyak melakukan kemaksiatan, tidak bertaubat kepada Allah. Ya. Maka la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan tidak hidup. Bayangkan, tidak mati dan tidak hidup. Ya. Dalam tafsir disebutkan la yamutu fiha hatta yastarih minal adab. Dia tidak mati di dalamnya. Seandainya dia mati, dia terbebas, bebas dari azab, ya kan? Kalau orang mati bebas dari siksaan. Tapi ini tidak mati. Wala yahya, dan tidak hidup di dalamnya, ay hayatan thayyibah. Tidak hidup di dalamnya yang dimaksudkan adalah kehidupan yang baik. Hidup, tapi hidup di atas penderitaan. Hidup di atas kesengsaraan. Ya. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menyeru, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, ya, orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang lalai kita ajak agar mereka menjadi ingat. Kalau kita mengajak tetangga kita, ya, yang bermaksiat kepada Allah, kita ajak agar dia bertaubat, ini bentuk rasa kasih sayang kita kepada mereka. Karena nasihat itu bermanfaat sekarang. Kalau dia sudah mati, tidak ada lagi manfaatnya. Bayangkan, dia menangis. La yajzi walidun an waladih. Seorang ayah tidak bisa membantu anaknya, walaupun anak yang dia cintai. Kalau ditakdirkan anaknya menjadi penghuni neraka, maka dia tidak bisa membantu, tidak bisa buat apa-apa. Demikian juga wala mauludin huwa jazin an walidin syai'ah. Demikian juga seorang anak, walaupun orang tua yang dia cintai, dia tidak bisa membantunya, tidak bisa menolongnya. Maka bagaimana caranya? Dari sekarang kita bentuk
keluarga kita, bukan kita sendirian, tapi keluarga kita. Bagaimana istri kita, anak-anak kita, kita jadikan mereka anak-anak atau keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah kumpulkan kembali di surga. Karena di akhirat nanti akan saling melihat, penghuni neraka akan melihat kepada penghuni surga. Dalam surat Al-A'raf Allah jelaskan. Bayangkan, penghuni neraka minta an afidhu alaina minal ma', kami minta air sedikit. Dilihat kesenangan orang yang berada di surga, bersenang-senang. Yang di neraka dia minta. Maka penghuni surga mengatakan, innallah harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan ini kepada orang-orang yang kafir. Ya, maka hadirin, bentuk rahmah kita, kasih sayang kita kepada umat Nabi SAW, ya, adalah mengajak mereka kepada Islam. Mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah, ya, sebelum terlambat, sebelum ruh sampai di tenggorokan, qabla an yugharghir. Jadi taubat itu bermanfaat, ya, kalau seandainya ruh belum sampai di tenggorokannya. Bagaimana Fir'aun? Coba bayangkan, kejamnya Fir'aun, kemaksiatan yang dia lakukan Fir'aun itu, yang pertama disebutkan dalam tafsir, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwasanya di antaranya yang pertama dia mengaku dirinya Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, apa yang dia lakukan? Dia menindas Bani Israel. Ya kan? Makanya Allah perintahkan Nabi Musa untuk bawa lari Bani Israel. Asri bi'ibadi lailan, bawa lari hamba-hambaku pada malam hari. Supaya dia lepas daripada penindasan. Ya. Kalau bahasa kita sekarang dijajah, ya, dijajah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk bawa lari? Karena ketika itu tidak mampu melawan dan tidak mungkin melihat maslahat yang lebih besar bawa lari. Bukan modal batu lawan tank, tidak bisa. Jadi Islam itu punya strategi. Harus, ya, diutus dulu. Zaman Rasulullah SAW diutus oleh Nabi SAW. Diutus beberapa sahabat untuk mengintai bagaimana kekuatan lawan. Jadi bukan main semangat. Gitu. Tidak boleh dalam Islam itu, tidak ada ajaran seperti itu. Itu konyol. Ya. Maka harus punya siasah. Dia harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam Allah perintahkan kepadanya, asri bi'ibadi, bawa lari hamba-hambaku, agar selamat dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak puas Fir'aun ketika mengetahui bahwasanya Bani Israel sudah dilari, tidak puas, dia dikejar. Ya, dia kejar sampai ketika itu Nabi Musa bersama Bani Israel, di depannya lautan, di belakangnya tentara Fir'aun. Maka apa kata Bani Israel ketika itu? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan, enggak, saya punya tongkat. Tidak. Beliau tidak menunjukkan, ya, kekuatan dirinya di hadapan pengikutnya. Tapi beliau mengatakan, inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Allah. Gitu. Untuk menanamkan akidah yang benar kepada pengikutnya. Bukan saya punya tongkat, bisa saya lempar, bisa jadi ular. Ya, tidak. Tapi Nabiullah Musa alaihissalam menanamkan akidah yang benar, karena ini perkara yang luar biasa, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Walaupun dia selamat dari kejaran Fir'aun, kalau dia mati di atas kesyirikan, karena dia akan mati juga, maka dia tidak akan selamat, belum selamat. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mendidik agar Bani Israel bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Rabbku, ada Allah. Sayahdin, maka Allah akan memberi kita solusi, ada jalur. Allah akan berikan kita petunjuk. Ya. Dan ini janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai macam kesulitan. Ya. Maka Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bihadzal bahar, pukul lautan.
disuruh pukul lautan. Kalau kita masih mikir, mikir. Ini Fir'aun bala tentaranya, kok lautan yang disuruh pukul. Kalau kita mikir. Tapi kalau Nabi ini adalah sifatnya dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan, tidak pertimbangkan dulu. Setiap perintah mereka langsung laksanakan. Berbeda dengan kita. Terkadang kita pikir-pikir dulu, ini menguntungkan apa merugikan. Tapi para nabi tidak. Kalau Allah perintahkan, dia langsung laksanakan. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin selamat, itu syaratnya. Apa yang diperintahkan, laksanakan sebatas kemampuan kita. Apa yang dilarang, tinggalkan. Ya, tinggalkan secara utuh. Maka ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, idrib bihadzal bahar, pukul lautan. Famfalaqa, laut itu terbelah. Bayangkan. Ya, tidak masuk logika. Jadi agama tidak boleh pakai logika. Ya, maka orang yang pakai logika dalam memahami agama bisa apa? Bisa keluar, ya, bisa menyimpang dari jalan yang lurus. Berapa banyak orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus karena pakai akalnya. Jadi laut itu secara ya manusiawi tidak mungkin bisa terbelah, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak sehingga laut itu terbelah. Ya. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam bersama Bani Israel melintas, melewati jalan-jalan itu. Bukan satu terbelah, famfalaqa, dia terbelah-belah laut itu. Karena kalau satu, mungkin yang di belakang bisa ketangkap, ya kan? Ya. Kalau seandainya cuma satu terbelah, karena banyak Bani Israel ini. Jadi Allah itu memahami hambanya, ya. Kebutuhan hambanya itu Allah ketahui. Sehingga laut itu bukan hanya satu terbelah, dia bahkan terbelah-belah laut itu. Sehingga mereka tidak desak-desakan. Ya. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam masuk melintas lautan, ya, melewati lautan. Lalu Fir'aun ikut di belakangnya. Ya. Ikut di belakangnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan kembali laut. Jadi Fir'aun itu yang tadinya sombong, ya, dia memanggil Perdana Menterinya untuk buat satu tempat yang tinggi. Dia ingin, karena apa? Yang di bumi dia sudah kalahkan, dia ingin memerangi penduduk langit. Subhanallah, bagaimana zalimnya, coba bayangkan kezalimannya. Tapi ketika dia mau tenggelam, apa yang dia katakan? Amantu, aku beriman. Apakah diterima keimanannya? Tidak. Ya, makanya iman itu akan diterima qabla an yugharghir. Taubat akan diterima sebelum ruh sampai di tenggorokan. Ya, maka hadirin sekalian, kalau kita sadari hari ini bahwasanya amal ibadah kita belum sempurna, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Ya. Agar perjalanan akhirat kita, ya, perjalanan hidup, ya, menuju akhirat kita menjadi perjalanan yang membahagiakan. Jadi keimanan Fir'aun, walaupun dia mengakui ketika itu amantu bi annahu la ilaha, yang mengatakan Allah ceritakan di dalam surat Yunus, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali apa yang disembah oleh Bani Israel, tapi Allah tidak terima lagi. Al-an wa qad asaita min qabl. Sekarang kamu mau beriman padahal sebelumnya ketika diajak kamu tidak mau. Ya. Makanya orang-orang yang di luar Islam, kalau dia ingin selamat, Nabi katakan, aslim, masuklah Islam maka kamu akan selamat. Ini dakwahnya Nabi. Demikian juga kita sekarang. Ya. Kita mengajak mereka, ya, mengajak keluarga kita, ya, agar bagaimana mereka mengamalkan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau yang belum beriman kita ajak, bagaimana supaya dia mau beriman? Mengajak, bukan memaksa. Jadi tidak boleh memaksa, mengajak boleh. Ya. Kenapa? Tanda sayang kita kepada mereka. Karena kita akan melihat nanti mereka menjerit di dalamnya, menangis di dalamnya, bukan air mata yang keluar, darah yang keluar Allah tidak terima. Karena Allah telah firmankan dalam Al-Quran, la ta'tadzirul yaum, hari ini tidak ada alasan. Alasan apapun tidak diterima. Ya. Innama tujzauna ma
kuntum ta'malun. Sesungguhnya balasannya sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Maka hadirin, ya, sekarang ya waktunya, saatnya, sisa umur yang Allah berikan untuk kebahagiaan kita yang kekal. Ini sekarang kita persiapkan diri kita, harus berkorban sedikit ya, demi kebahagiaan kita yang selama-lamanya. Kebahagiaan, kenikmatan surga, kenikmatan yang kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, surga itu adalah untuk kehidupan yang kekal. Tapi dunia diciptakan ini untuk suatu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza zulzilatil ard ay hurrikat. Apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Telah kita saksikan ya. Hanya beberapa goncangan bagaimana kondisi manusia. Bagaimana di Palu. Ya, telah kita saksikan walaupun melalui media. Bagaimana ketika lautan meluap, telah kita lihat tsunami. Itu bukan kiamat, itu masih tanda-tanda kecil. Belum kiamat yang besar, yang sesungguhnya. Akan meluap lautan itu, ya, dengan akan menenggelamkan bumi semuanya nantinya. Ya, dan hari itu pasti akan terjadi. Maka hadirin sekalian, ya, bukan kita lari dan takut darinya, tapi hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu semua. Ya, semoga perjalanan kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Baik. Waktu sudah, kita mungkin ada pertanyaan sedikit. Silakan. Karena tadi janji sampai jam 8 ini. Tidak boleh lewat. Baik. Ini pertanyaan keluar dari jalurnya. Baik. Pertanyaan, apabila sudah terlanjur menerima harta warisan yang dibagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan persetujuan semua anak, apakah harus ada akad lagi antara anak laki-laki dan perempuan bahwa kelebihan harta waris anak perempuan diniatkan sebagai infak? Bagaimana cara akadnya? Jadi dalam membagi harta warisan laki-laki, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi bagi laki-laki itu 2 bahagian ya, dibandingkan dengan wanita. Jadi kalau sudah terlanjur mereka membagi rata, karena sebelum tahu hukumnya ya, dan semuanya rela ya, ya, semuanya rela, ikhlas ya, ikhlas dibagi rata, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya ada yang tidak rela, karena itu bahagiannya ya, sekarang setelah dia tahu hukum, duduk kembali ya, duduk kembali bahwasanya ternyata pembagian waris itu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi untuk laki-laki bahagiannya beda gitu. Jadi duduk kembali ya, kemudian dijelaskan hukum ya secara detail, kemudian setelah itu baru dibicarakan bagaimana solusinya sekarang ya. Bagaimana solusinya? Kalau semuanya sepakat ya sudah, kita ya sebagaimana sedia kala ya sudah bagi rata. Seperti itu tidak jadi masalah. Yang penting semuanya paham ya. Haknya laki-laki dan wanita paham gitu. Dan setelah itu dia ikhlas, itu boleh dilaksanakan seperti itu. Akan tetapi kalau seandainya setelah laki-lakinya tahu bahwasanya haknya ternyata 2 bahagian, jadi dia nuntut itu, makanya anak perempuan harus mengembalikan hak si laki-laki gitu. Ya, karena la yahillu mal imri'in muslim illa min tibi nafsi. Jadi harta seseorang tidak halal kecuali dia memberikannya dengan sukarela. Tapi kalau terpaksa tidak boleh ya. Makanya tidak boleh ya, tidak boleh bermudah-mudahan dalam permasalahan itu, karena berat nanti ya, perjalanannya akan terhambat. Di mana terhambat? Di al-qantarah. Setelah dia melewati sirat ya, ada namanya al-qantarah. Al-qantarah ini bainan nar wal jannah, di antara surga dan neraka. Di sini akan diputuskan ya,
Akan diputuskan keadilan yang berkaitan dengan sesama makhluk. Gitu. Makanya tidak boleh saling mendolimi. Termasuk harta warisan. Wa ya'kuluna al-mal apa? Wa ta'kuluna apa? Dengan melampaui batas. Itu termasuk yang dimaksud dalam ayat itu adalah makan harta warisan. Tidak adil, ya. Dia merampas hak orang lain. Apalagi ketika itu ahli warisnya misalnya masih kecil. Ahli warisnya masih kecil, jadi semua dikuasai oleh ibunya. Tidak boleh ini, ya. Jadi ibu itu atau istri yang ditinggalkan oleh suaminya, dia hanya mendapat 1/8 kalau dia punya anak laki-laki. Punya anak, dia dapat 1/8. Gitu. Jadi tidak boleh dia menguasai semuanya. Gitu. Walaupun anaknya masih kecil. Itu tetap harta itu dipelihara, dijaga. Kapan dia balik, maka harta itu harus dikembalikan kepadanya. Dan ini banyak kezaliman dalam berkaitan dengan masalah warisan. Ya. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah ya. Ya. Jadi jangan bermudah-mudahan masalah. Yang penting kita senang, jangan, tidak boleh. Harus pertimbangkan akibatnya di akhirat nanti. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Karena sekecil apapun Allah akan balas. Sekecil apapun. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak dibiarkan. Ya. Tidak dibiarkan. Sekecil apapun semua tercatat dan semua akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Karena Allah zat yang maha adil. Ya, keadilan akan ditegakkan pada hari kiamat. Ya, makanya tidak boleh seorang itu zalim dalam masalah harta warisan. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah. Ya. Baik, insyaallah demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah. Kita istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sekalian. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.